العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Politik monggo diurus, tapi ilmu lebih penting. Ekonomi monggo diurus, tapi ilmu lebih penting. Di intern Islam, ghairuna minasyi'ah wal wahabiyin wal liberaliyin wal radikaliyin. Kita enggak membekali anak-anak kita dengan hujah yang kuat di atas Firanda dan yang lain-lain. Saya khawatir umat ini lama-lama lebih percaya kepada Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah tadi statement Pak Yai Marzuki, di mana dia menyebutkan bahwasanya lateng Syiah dan Wahabi adalah merupakan sebuah kelompok yang sesat yang harus diwaspadai oleh generasi-generasi ormas ini. Maka tentunya jemaah Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia sebutkan merupakan kekhawatiran beliau. Jangan sampai generasi-generasi ormas ini atau orang-orang yang selama ini berafiliasi dengan ormas ini kemudian mereka ikut dan kemudian mereka simpati, senang dengan dakwah salafiyah. Dan alhamdulillah memang zaman rahmatullah, kalau kita ingin melihat dewasa ini, kaum muslimin semakin cerdas dan pintar untuk di mana mereka mengambil ilmu. Karena kenapa zaman rahmatullah? Sebab dakwah sunnah ini adalah bukan sebuah dakwah yang harus ditakuti, bukan dakwah yang harus dijauhi, bukan dakwah yang mengajarkan radikalisme dan terorisme. Tetapi dakwah salafiyah ini, dakwah ahli sunnah wal jamaah yang digelari oleh ormas ini Wahabi, adalah merupakan dakwah untuk mengajak kaum muslimin agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau kita ingin melihat jumlah kaum muslimin yang semakin hari kemudian mereka mempelajari ilmu agama dengan benar, ya mungkin selama ini mereka mempelajari agama itu kok begini, kok ngaco, kok diajarkan kesyirikan, kok diajarkan amalan bid'ah, kok diajarkan maksiat-maksiat demi maksiat. Seperti satu tempat misalnya pondok pesantren mengajarkan joget-joget, kemudian mengajarkan nyanyian, dandutan dan sebagainya. Mungkin orang merasa kok seperti ini agama Islam. Artinya apa yang selama ini mereka dapatkan dari kiai-kiai mereka, ustadz-ustadz mereka, kemudian mereka sudah merasa merasa hambar agama, beragama seperti ini, beragama yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mendapatkan dakwah sunnah, ahli sunnah wal jamaah yang klop hati mereka, yang mereka merasakan damai, merasakan tentram, sehingga banyak di antara mereka hijrah ke dakwah salafiyah. Karena memang zaman rahmatullah, dakwah salafiyah itu adalah bukan kelompok dia. Dia bukan sebuah ormas, sebuah partai, sebuah firqah-firqah tertentu yang mengajak manusia kepada firqahnya, membesarkan firqahnya, beragama sesuai dengan firqahnya. Yang tidak masuk di firqahnya itu tidak selamat, tidak akan masuk syurga. Sementara di luar firqahnya itu adalah kelompok-kelompok sesat. Kemudian dia tadi menggandengkan antara Syiah dan Wahabi adalah dua kelompok sempalang yang harus diwaspadai. Walhamdulillah, tidak ada satupun di antara kaum muslimin yang merasa bahwasanya dakwah salafiyah ini adalah merupakan dakwah yang harus dijauhi, dakwah yang harus dimusuhi, dakwah yang harus dibenci. Justru zaman rahmatullah, kalau kita ingin melihat orang-orang yang membenci dakwah salafiyah ini, notabene-nya adalah orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang memiliki titel, orang-orang yang katanya kiai, ustaz dan sebagainya. Sementara yang banyak mengikuti dakwah salafiyah, yang hijrah ke dakwah salafiyah, adalah notabene-nya kaum muslimin yang awam, yang tidak memiliki titel, yang tidak memiliki tempat
untuk berceramah, dan mereka bukan penceramah, mereka adalah orang-orang awam. Kenapa zaman rahmatullah? Ya, kita khawatirkan ini bukan perbedaan furu'iyahnya atau perbedaan usuliyahnya, tapi mungkin ini adalah perbedaan pendapat saja. Ya, perbedaan pendapatan saja. Karena jangan sampai mereka ini takut jamaahnya lari, takut bahwasanya ma'isyahnya akan berkurang, takut tidak akan dipanggil ceramah lagi. Seperti itu memang zaman rahmatullah. Jadi kadang pebisnis dengan pebisnis itu khawatir jangan sampai lapaknya akan diambil. Kemudian apalagi ustadz dengan ustadz yang lainnya saling berkuahasan karena takut madaunya jamaahnya lari. Dan demikianlah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini adalah merupakan kekhawatiran Pak Yai Marzuki terhadap perkembangan dakwah salafiyah, yang kemudian mereka mengatakan bahwasanya dua kelompok ini Syiah dan Wahabi, yang dikhawatirkan oleh mereka jangan sampai keturunan mereka kemudian ikut dengan dakwah salafiyah Wahabiyah. Kemudian yang kedua zaman rahmatullah, yang patut kita sampaikan bahwasanya seharusnya memang pengajian itu bukan dalam rangka menimbulkan kebencian demi kebencian di antara kaum muslimin. Seharusnya dakwah itu adalah menenteramkan kaum muslimin, mendamaikan, memberikan kedamaian, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kaum muslimin, bukan semakin menimbulkan kebencian demi kebencian, menyebutkan personalitas, menyebutkan sebuah kelompok tertentu. Yang dimana kalau kita ingin melihat ahli sunnah wal jamaah ini tidak pernah seolah-olah menentang kaum muslimin untuk bermusuhan, saling membenci. Tidak zaman rahmatullah. Kalau kita ingin melihat dakwah-dakwah sunnah itu tidak lain dan tidak bukan kalau mereka mengkritisi, kemudian meluruskan sebuah pemikiran, pendapat dalam sebuah firqah, pada sebuah firqah, tidak lain dan tidak bukan zaman rahmatullah, itu adalah merupakan bentuk kecintaan kita kepada kaum muslimin agar jangan mereka sampai mendapatkan diri mereka beribadah kepada Allah namun mereka tidak di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kadang kita lihat dakwah-dakwah orang seperti ini, tidak lain dan tidak bukan adalah ghibah saja. Ia menyebutkan personalitas seseorang, kemudian merendahkannya, menghinanya, menyudutkannya, maka ini bukan karakter seorang Pak Yai. Bukan seorang karakter Pak Kiai. Karena kenapa zaman rahmatullah? Kiai itu boleh dikatakan dia seorang ustadz, seorang da'i, seorang penceramah yang seharusnya memberikan keteladanan kepada mad'unya. Seharusnya apa yang disampaikan adalah liyazdadu imanan ma'imani, agar keimanan jamaah itu bertambah. Bagaimana mengajak mereka kepada tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, meninggalkan kesyirikan, mengajarkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Konsekuensi dari kedua kalimat ini mengajarkan mereka solat, bagaimana mereka berwudu, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dakwah-dakwah yang ngacau, dakwah-dakwah yang keblinger, dakwah-dakwah yang hanya menimbulkan kebencian satu sama yang lainnya, yang seolah-olah adalah untuk menjauhkan kaum muslimin dari kaum muslimin yang lainnya. Ini keliru zaman rahmatullah. Ketahuilah tidak ada orang yang suka perpecahan, membuat kebencian di antara kaum muslimin kecuali syaitan dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Di antara tugasnya syaitan adalah untuk menghancurkan barisan kaum muslimin, menjauhkan satu sama yang lainnya kaum muslimin, membuat kebencian di antara mereka. Ini tidak boleh seperti ini seorang yai ini mengatakan demikian. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berselisih. Artinya apa jamaah rahmatullah? Alhamdulillah, antum harus ketahui dakwah salafiyah ahli sunnah wal jamaah yang asli, alhamdulillah. Ini kita harus yakin bahwasanya apa yang kita sampaikan ini adalah sunnah wal jamaah yang asli. Banyak orang berteriak ahli sunnah wal jamaah, tapi mereka tidak di atas sunnah Nabi SAW, tidak di atas tauhid yang benar. Maka kita mengajak kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat adalah Quran dan sunnah Nabi SAW, yang dimana Quran dan sunnah ini mengajak kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di samping itu
Ya, banyak orang-orang tertentu, ustaz-ustaz tertentu, kiai-kiai tertentu yang mengajak kepada kelompoknya. Beragama membesarkan kelompok. Wala dan bara itu atas nama kelompok. Ini tidak boleh zaman rahmatullah. Ketahuilah ormas itu hanya wasilah dalam beragama. Dan kalau ormas ini seseorang membangun agamanya di atas ormas, wala dan baronya di atas ormas, maka ini hukumnya haram. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh menjadikan ormas tertentu itu merupakan tujuan. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan kalau tidak masuk ormas ini maka tidak akan selamat, tidak akan masuk surga. Hanya ormas ini yang akan masuk surga, yang masuk ke dalamnya. Ini kan gulu. Ucapan ini gulu, berlebihan. Sebab Islam tidak datang untuk mengkelompok-kelompokkan manusia. Islam tidak datang untuk memecah belahkan kaum muslimin, barisan kaum muslimin. Alhamdulillah, kalau antum lihat zaman rahmatullah, kaum muslimin yang melaksanakan ibadah umrah ataupun haji, ya senantiasa ahli sunnah wal jamaah itu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin bisa melihat bagaimana mujizat-mujizat yang berada di tanah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bagaimana kaum muslimin itu bertambah keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana sebagian kaum muslimin, para pendai, para penceramah yang membenci dakwah sunnah ini, yang kemudian merendahkan negeri tanah haram, kemudian menyudutkan orang-orang yang ada dalamnya yang menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang merendahkan, menghinakan. Maka ini tidak boleh zaman rahmatullah. Yang sekali lagi kita harus menghindarkan dakwah-dakwah seperti ini. Kemudian yang kedua, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah dakwah yang mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku ini akan masuk ke dalam syurga illa man aba, kecuali yang enggan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan, siapa yang enggan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk dalam syurga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mentaatiku, maka sesungguhnya ini adalah orang-orang yang ingin masuk ke dalam syurga. Dan siapa yang tidak mentaatiku, maka inilah orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam syurga. Artinya apa jamaah rahmatullah? Di sana banyak orang yang membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merendahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyudutkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyudutkan, merendahkan, menghina orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah seperti ini Islam? Ya, seperti inikah Islam yang suka merendahkan, menyudutkan, menghina orang-orang yang berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, sebagian orang juga mengatakan, kan itu kan Anda sendiri yang pertama kali menuduh, mencaci, memaki. Loh, siapa yang menuduh, mencaci, memaki? Kita menjelaskan ini tauhid, ini kesyirikan. Di situ banyak orang mengamalkan amalan kemusyrikan, tawassul, tabarruk kepada orang-orang yang telah meninggal, kemudian melakukan amalan-amalan bid'ah. Mereka marah. Mereka kemudian malah membenci orang-orang yang mengajak kepada tauhid, membenci orang-orang yang mengajak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membela amalan-amalan kesyirikan, membela amalan-amalan bid'ah, kemudian menyudutkan orang-orang yang mendakwakan tauhid, menyudutkan orang yang menegakkan sunnah. Kemudian mereka mengatakan, Anda yang memulai. Loh, ini kan ada zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berpemikiran sempit seperti ini, kurang membaca sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Ya, kurang kemudian mendalami bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid, ikhwan. Ya, tentunya orang yang membenci tauhid adalah para kesyirikan. Kan seperti itu. Ketika kita mengajak sunnah dan orang membenci sunnah, pasti dia alul bid'ah. Inilah yang banyak dilema orang-orang yang mengatasnamakan Islam, orang-orang yang mengatakan al-sunnah wal jamaah, tapi mereka membenci tauhid. Mereka membenci dakwah tauhid. Yang kemudian mereka labeli dengan Wahabiyah, ya, kelompok-kelompok Wahabiyah yang mendakwakan pemahaman radikalisme, terorisme, pemecah belah. Kemudian ketika kita mendakwakan sunnah, mereka kemudian mengatakan, wah ini sekali lagi tidak toleransi. Ini ingin memberangus budaya dan seterusnya. Fitnah-fitnah keji dan sebagainya. Maka tentunya zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, potret beragama seperti ini adalah merupakan sebuah kesalahan dan kekeliruan. Sekali lagi antum harus tahu bahwasanya Islam ini
datang untuk memperbaiki kehidupan manusia, mengajak manusia mentauhidkan Allah, mengajak manusia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Mereka mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mereka mendapatkan negeri mereka dalam keadaan baik, makmur, sentosa dan sebagainya. Dan kita bisa lihat zaman rahmatullah, sekali lagi, tempat-tempat yang ramai dengan kesyirikan, tempat-tempat yang ramai dengan amalan bid'ah, dengan maksiat, maka di sana pasti akan timbul kerusakan demi kerusakan, penyakit-penyakit masyarakat, ya, sebagaimana halnya zaman rahmatullah. Contoh kasus saja yang banyak marak dewasa ini adalah banyaknya pelecehan-pelecehan terjadi di pondok pesantren. Banyaknya kemudian kita mendapatkan orang-orang tertentu, apakah anak kiai dan sebagainya, yang kemudian melakukan pelecehan seksual terhadap santriwati. Ini tidak bukan zaman rahmatullah. Ada yang salah dan keliru di sini dalam menerapkan ajaran Islam di pondok pesantren. Salah satu zaman rahmatullah yang kita lihat adalah bercampur baurnya laki dan perempuan. Nah, ini yang mungkin mereka mengatakan ini kan lumrah, ini kan biasa. Padahal Islam itu ya menerapkan konsep bagaimana laki-laki dan perempuan itu tidak tercampur, harus dipisah. Karena hasrat seksualitas biologis manusia itu akan senantiasa menggebu, senantiasa mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, perzinahan misalnya, itu ketika dicampur baur seperti itu. Bahkan ya tidak sedikit di antara mereka itu saling mengkritik adanya kiai-kiai yang salaman dengan santriwatinya yang bukan mahramnya, yang sudah masuk umur balik. Itu kan tidak boleh zaman rahmatullah wasi'ah. Jadi itu kan tidak boleh perkara-perkara tersebut. Tapi itu dikatakan lumrah. Kemudian kita juga melihat santri-santri merokok. Ini kan sebenarnya apa ya? Sebuah hal yang harus memang diperbaiki. Kemudian terlalu mengagumkan kiai-kiai mereka. Ini kan juga perkara guluh dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Joget-jogetan dan dandutan di pondok pesantren. Bahkan kemarin kita bisa melihat ada acara festival bacaan Quran, lombaan MTQ, tapi ditutup dengan dandut-dandutan. Situ para santri joget-joget, naudzubillahi min dzalik. Maka inilah zaman dalam Allah Subhanahu wa taala. Islam yang seperti inilah yang harus kita perbaiki. Islam seperti inilah yang harus kita luruskan dan kemudian kita kritisi. Karena jangan sampai kita ingin menerapkan konsep Islam tapi menurut filsafat kita, menurut apa yang kita yakini, yang kita kemudian jadikan budaya itu diramu dengan ajaran-ajaran Islam sehingga merusak citra Islam itu sendiri. Maka zaman dalam Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, binikmati tatimmus shalihat, sekali lagi kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya orang-orang awam yang masih berpikiran jernih, yang memiliki fitrah yang lurus, yang mencintai agama ini, yang ingin merasakan kedamaian, semangat belajar, mereka kemudian justru mendapatkan kedamaian tersebut, ketenangan tersebut di dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, para salafiyah, di mana mereka kemudian istiqomah. Dan banyak alhamdulillah penuturan orang-orang yang hijrah dari ormas tertentu ke dakwah salafiyah ini, mereka kemudian mengatakan, saya merasakan kedamaian, ketentraman beragama kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini saya tidak mendapatkan di ormas yang dahulu, yang kelompok dahulu, yang kemudian mereka istiqomah di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Demikianlah zaman rahmatullah Subhanahu wa taala sedikit kita bisa bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan di atas manhaj yang agung ini, manhaj yang mulia ini. Walaupun banyak gonggongan anjing yang ingin menyudutkan, merendahkan dakwah yang mulia ini, tapi tetap agama ini akan senantiasa mansurah, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan itu, agama ini juga akan diuji, dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan perkara berat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya istiqomahkan di atas manhaj yang mulia ini. Hadza wallahu a'lam bissawab.